Saya Devi Irawan SPD, Guru PJOK di SMK Negeri Wonorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran PPL 2 dengan materi pergaulan sehat di SMK Negeri Wonorejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak? Baik semuanya. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Ya, jangan lupa setiap pergi ke sekolah, usahakan kalian mandi dulu, gosok gigi, ya, cuci rambut, dan memakai pakaian yang bersih, rapi, dan juga wangi. Karena nanti di dunia kerja selain juga kompetensi yang dilihat, juga penampilan kalian ya juga akan dipertimbangkan nanti di dunia kerja. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Mbak Tri absensi ya, yang dari kelas 10 AKL 1 yang tidak hadir siapa kira-kira? Semuanya hadir ya, dari 20 anak. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Sebelum kita masuk ke materi, kita biasakan untuk menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia ya. Kalian nanti silakan berdiri dengan sikap sempurna ya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya kita sudah membahas apa kemarin? Senam lantai ya kemarin ya. Nah, untuk materi hari ini, nah coba kalian lihat gambar yang ada di slide ini, kira-kira gambar apa? Diskusi pelajar. Nah, gambar tersebut siswa yang sedang bekerja kelompok itu termasuk salah satu pergaulan sehat atau pergaulan yang tidak sehat? Sehat. Pergaulan sehat? Ya. Sekarang apa pengertiannya pergaulan sehat? Pergaulan sehat adalah interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang dilakukan dengan normal. Pergaulannya satu individu dengan individu lain ataupun kelompok dalam norma-norma yang baik ya. Mengapa kita harus pelajari materi pergaulan sehat? Supaya kita anak-anak muda itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, terus seks bebas dan sebagainya. Jadi masa remaja itu masa yang paling berbahaya dalam kehidupan kita, anak-anak ya. Sebagai remaja harusnya kita sadar dan menjaga diri, jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan yang negatif. Pergaulan negatif akan merusak masa depan kita, sedangkan pergaulan yang positif akan mencapai masa depan yang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. Untuk penilaiannya, Pak Tri berikan nanti ada penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Kedua, ada penilaian afektif atau penilaian sikap. Yang ketiga, ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Pak Tri bagi dulu kelompok ya sesuai dengan warnanya. Nanti silakan ambil satu-satu. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan warna kelompoknya. Kelompok merah ada di sebelah sini. Silakan kelompoknya maju ke depan. Pak Tri kasih tanda topi. Ayo silakan. Nah, topinya dipakai. Pak Tri berikan materi pengantar sebelum Pak Tri berikan LKPD-nya. Jadi pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Dalam arti pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim. Ya, yakni tidak terlalu sensitif
atau tidak terlalu menutup diri dan juga tidak terlalu bebas, jadi di tengahnya. Kemudian ciri-ciri pergaulan sehat. Ini yang pertama, berakhlak mulia ya. Yang kedua, berusaha menepati janji. Yang nomor 10, tidak membicarakan aib teman ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya Pak Tri berikan sebuah video, nanti kalian amati. Silakan semuanya menyimak dengan seksama ya. Hingga akhirnya kehamilan di luar nikahmu terjadi. Pada akhirnya mereka menikah dengan menghindari akan dampak buruk pergaulan bebas bagi kaum remaja. Setelah kalian mengamati video tersebut, Pak Tri bagikan LKPD ya, kok kuning. Ayo, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ayo, Pak Tri kasih waktu 5 menit. Yuk silakan dikerjakan. Biasanya pergaulan bebas itu jadi karena kita itu nggak bisa menahan hawa nafsu, kurangnya perhatian dari keluarga ya kan, terutama orang tua. Didikan dari orang tua, dari orang tua. Apa penyebab terjadinya pergaulan bebas dari pengamatan video yang kalian lihat tadi? Silakan. penyebab dari terjadinya pergaulan bebas yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, terlalu banyak tekanan dari orang tua. Ya, bagus sekali ya. Dan yang ketiga, apa dampak dari pergaulan bebas? Ya, silakan. Dampak dari pergaulan bebas yaitu menghancurkan masa depan sendiri dan keluarga, merenggangkan hubungan keluarga. Kasih aplaus dulu kelompok hijau ya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara kita bisa menghindari pergaulan bebas? Untuk terhindar dari pergaulan bebas, yaitu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, lebih mendekatkan diri pada keluarga, serta selektif dalam memilih teman. Kuning. Ya. Untuk memudahkan kalian dalam menyerap materi pergaulan sehat, nanti setiap kelompok kalian buat desain proyek berupa poster ya. Setiap kelompok maju ke depan, Pak Tri bagikan kertas dan juga spidolnya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, dan semua ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian membuat proyek ya, kalian coba diskusikan dulu konsep yang akan kalian buat dalam proyek. Oke, Pak Tri berikan waktu 5 menit dulu ya, silakan. Menurut saya, pergaulan tidak sehat atau bisa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Sekarang kalian buat desain proyeknya ya, sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Contoh desain proyeknya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, ada tulisan dan juga gambar-gambar. Pak Tri berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya ya, silakan. Endah sama Dwi, kalian bagian yang menempelkan ininya, dan Arum kita memilih mana yang bakal ditempel di kertasnya. Mana ada kesulitan? Belum Pak, belum ada. Oke, waktu pengerjaan kurang 3 menit lagi. Menempelkan hasil proyeknya di tempat yang sudah disediakan. Yuk, kelompok merah sebelah sini, kelompok merah, kelompok biru. Jadi nanti ada dua siswa yang tetap tinggal di kelompoknya. 3 siswa yang lain silakan nanti berkeliling ke kelompok yang lain untuk mendapatkan informasi ya. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Nah, di sini kita kelompok hijau. Kelompok hijau mendapatkan tugas mengidentifikasi konsep pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan bebas, pengertiannya itu apa sih pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, Mengonsumsi rokok, pesta terlalu hura-hura seperti dugem malam-malam, atau penggunaan pakaian tak senonoh dan sebagainya. Yang masih
Contoh itu selalu dimarahi, kayak dikekang, terus pokoknya itu harus mengikuti kemauan orang tua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya. Kalau stres itu termasuk pergaulan bebas tidak? Stres kan, kita stres juga ada bermacam-macam toh, apa namanya, penyebabnya. Kemudian bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah, bisa menyebabkan AIDS atau setara dengan HIV. Pertanyaan dari saya, apakah penyebab dari AIDS ini, apakah ada obatnya? Untuk penyakit AIDS yang ini belum ada obatnya sampai sekarang. Karena itu kita harus menjauhi dari seks bebas karena AIDS ini belum ada obat sama sekali. Oke, sekarang kalian bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu kalian saling bertukar informasi dari hasil pengamatan kalian ke kelompok lain tadi. Pak Trik beri waktu 5 menit. Dari kelompok kuning, saya mendapatkan pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja, yaitu bermain musik dan berolahraga, harus pintar memilih teman, mengikuti kegiatan Karang Taruna. Informasi dari kelompok biru, prestasi menurun karena pergaulan bebas bisa merusak akal sehat, kecanduan nafsa bersifat adiktif, jika disalahgunakan akan berdampak kecanduan. Informasi yang saya dapatkan dari kelompok merah, penyebab pergaulan bebas, kurangnya peduli lingkungan sekitar seperti orang tua, teman, itu bisa mempengaruhi psikologi anak. Sekarang kalian menyampaikan pengalaman hasil membuat proyek yang kalian buat tadi. Silakan, ada yang berani menyampaikan ke depan. Ya, silakan. Pengalaman yang saya dapat dari kerjasama membuat proyek barusan dari tugas adalah saya belajar lebih bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, serta saya lebih memahami materi karena kita belajar langsung untuk memahami dan menjelaskan kepada teman-teman. Cukup ya. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus ya. Dari hasil belajar tentang pergaulan sehat ini tadi, coba ada salah satu yang bisa menyimpulkan materi hasil belajar yang kalian dapat. Siapa yang mau menyampaikan? Setelah saya mempelajari tentang pergaulan bebas, saya lebih berhati-hati untuk mencari teman dan lebih mendekat kepada orang tua dan lebih mendengarkan motivasi yang positif. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ada pesan moral yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman? Silakan. Pesan moral saya untuk teman-teman adalah kita kan siswa, harus belajar dengan maksimal, dan mungkin wajar kalau kita di umur remaja ini suka lawan jenis, tetapi harus tahu batasannya. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Terima kasih. Jadi pergaulan bebas tadi pergaulan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran yang ada. Penyebabnya misalnya tekanan dari orang tua, ya, kurang pengawasan, orang tua terlalu sibuk bekerja. Dampaknya apa? Akhirnya si anak mencoba melampiaskan hal-hal tersebut ke hal yang negatif. Mencegahnya gimana? Jangan sampai kita tidak ada kegiatan apa-apa, di rumah tidak ada kesibukan apa-apa, akhirnya timbul kebosanan, larinya ke narkoba. Harapannya nanti kalian bisa mawas diri lebih lagi ya. Terutama yang paling penting adalah kalian bisa mencegah kehamilan pada usia sekolah. Mulai dari cara penyampaian ya, tanya jawab juga sudah aktif, juga hasil poster juga bagus. Cuma ada beberapa kekurangan tadi Pak Tri lihat dari beberapa kelompok merah terutama ya, yang kerjasamanya kurang bagus, mungkin masih bingung ya. Saya harus ngapain Pak? Ya, lebih ditingkatkan lagi untuk kerjasamanya ya, supaya hasil kerja selesai sesuai dengan waktu yang ada. Nah, setelah kita membahas hari ini tentang pergaulan bebas, minggu depan kita mempelajari narkoba. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Setelah ini kalian bisa masuk ke kelas untuk berganti ke pelajaran selanjutnya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Dari Pak Tri, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.